Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita dengan bersama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama Imam Tetap, Imam Rawatib, segenap Dewan Kemakmuran masjidku, masjid aku, Masjid Khair Ummah, umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masya Allah, nama cantik sekali. Masjidku seperti Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Masjidku kata Rasulullah, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, masjidku. Ini sekarang ini Masjid Nabawi nih. Karena begitu saya masuk langsung sholat di Raudhah. Nah, di mana Raudhah? Ini nih karpet Raudhah. Jadi kalau kita masuk ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, kita mau masuk Raudhah, cari karpetnya yang kayak gini. Nah, itulah Raudhah. Yang lain merah semua. Nah, jadi kalau masih sholat di karpet merah berarti bukan Raudhah. Tapi begitu kita masuk, lihat karpet ini hijau kayak gini, motifnya kayak gini, sampai Raudhah kita. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah masuk ke masjidku, langsung masuk Raudhah. Langsung sholat tahiyatul masjid di masjidku, Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah. Masya Allah tabarakallah. Berkah, berkah, berkah. Luar biasa nih masjidku nih. Ya. Karena betul-betul menjadi inspirasi Indonesia dengan gerakan infak sayur. Ya kan? Nah, katakan dengan sayur. Karena kalau kita minta orang bersedekah, ngumpulkan uang, barangkali uang tak ada. Tapi begitu kita minta sayur, berkeranjang-keranjang, bermotor-motor, datang di sini bikin pasar bahagia. Pasar apa nama sini? Pasar bahagia. Jadi pasarnya bahagia, yang datang ke pasar juga hatinya bahagia. Bahagia, sejahtera, penuh barokah. Masya Allah tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, ayah bunda rahimakumullah, dengan penuh kesyukuran kita dapat berkumpul bersama-sama, bersilaturahim, bermuajahah. Saya udah lama kenal Masjid Khair Ummah, tapi baru kali ini sampai. Begitu sampai saya disambut oleh Pak Safari, Safari dakwah. Bisa-bisanya nyetop kami di jalan. Saya pikir siapa nih? Saya mau ke Masjid Khair Ummah. Oh kok gitu, sama Pak, saya bilang. Kita mau ke sana juga. Kok bisa tahu kami mau ke sini? Stopnya gini. Saya tanya nama Pak Safari. Wah, saya bilang cocok dengan kegiatan saya. Saya lagi safari dakwah. Rihlah dakwah minal masjid ilal masjid. Saya tanya, Bapak pernah terlibat di mana dulu? Bukan terlibat apa ya? Terlibat tuh maksudnya yang positif gitu. Bapak kerja di mana dulu? Oh, saya malu saya mau sebutkan katanya.
Sebutkan aja Pak, saya dulu pernah di BUMN. Wah mantap saya bilang gitu. Badan Usaha Milik Nabi. Inilah dia badan usaha milik Nabi. Masjidku ini. Jadi masjid ini adalah perusahaan terbaik di muka bumi. Dia harus multifungsi dan terus berkontribusi. Masya Allah tabarakallah, di hari Senin, di jam kerja, di jam premium, semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mau ngantar anak, ternak teri. Bisnisnya ternak teri. Antara anak istri. Ini bisa duduk dengan tenang, dengan cakep, dengan cantik, dengan gagah. Duduk di rumah Allah di waktu premium. Di hari kerja pertama. Jam 6 sampai jam 7. Jadi saya tidak boleh nih. Bunyi peluit nanti jam 7. Nanti. Ya enggak? Masya Allah tabarakallah. Jadi tema kita adalah bagaimana masjid kita ini makmur. Masjid kita ini mandiri. Masjid kita ini multifungsi. Bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dengan hadirnya masjid seperti ini, Bapak Ibu merasakan tak dapat fadilah, dapat faedah, dapat manfaat gitu. Bukan hanya sekedar tempat solat kan, tapi tempat belajar, tempat musyawarah, tempat menyatukan hati. Ya, silaturahmi, silaturahim, bermuajahah seperti ini. Jauh-jauh dari Pontianak datang ke sini. Dari Padang. Buya Yasril ini asal Padang. Membangun Tanah Abang di Jakarta. Punya rumah Buya di sana. Lagi disiapkan dekat Surau Duta Munzalan. Doakan beliau tetap sehat walafiat. Kemudian bisnisnya berkembang maju pesat. Kalau bisa bikin Tanah Abang di Muntilan. Bikin mahligai di sini. 7 lantai, ya kan? Jadi Baitul Mall masjidku, Baitul Mall masjidku, kan keren. Ini kan kita sebut aja jadi doa. Nanti Allah yang Maha Kaya yang bisa mengeksekusi dengan doa saja, insya Allah. Jadi perspektif kita terhadap masjid itu adalah perusahaan terbaik di muka bumi. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah kurang lebih 400 km. Kok dari Muntilan ini kemana 400 kilo tuh? Kemana kira-kira? Solo berapa kilo? Bandung. Bayangkan dari Muntilan ke Bandung itu pakai onta. Kalaupun hebat pakai kuda. Sebagian besarnya jalan kaki. Gesernya luar biasa 400 kilo ke Bandung sana. Nah, tapi di sini kan tidak ada Abu Jahal. Tidak ada Abu Lahab. Artinya kita tidak perlu pindah-pindah nih. Iya kan? Banyak Abu Bakar. Iya kan? Artinya gayung bersambut yang hadir di sini hari Senin pagi. Ibu-ibu dengan rapi, bapak-bapak dengan rapi datang ke sini duduk bermusyawarah kita, diskusi kita. Kalaupun ada satu orang yang tidak nerima, ya itulah dia orang yang tidak menerima dakwah ini dengan hati yang bersih. Kenapa kita harus mikirkan 1-2 orang sementara yang di sini datang ratusan orang? Kan gitu. Artinya kan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu, kan gitu dia. Saya tidak tega nyebut itu, titik-titik saja. Biarlah titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, luar biasa kan? Ini
rahmat Allah. Tapi kita doanya tetap baik. Kita doakan orang-orang tetap akan membersamai kita. Kalau Rasulullah nunggu Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam, tak bergerak Islam. Meskipun paman sendiri, tidak bisa, ya tinggalkan. Sampai akhirnya terancam mau dibunuh, berangkat, tinggalkan kota, kecintaan, kampung halaman yang cintai, berangkat, pergi ke Madinah, pergi ke Yathrib, bikin masjid. Apa Rasulullah bikin masjid? Nunggu selesai dulu, baru adakan Jumatan. Rasulullah bikin masjid, begitu ditentukan batas-batasnya, arah kiblatnya. Kiblat pada saat itu ngadap ke mana tuh? Baitul Maqdis ke Palestina. Jarak dari Palestina ke Baitul Maqdis itu kira-kira berapa ratus kilo? Siapa yang udah ke sana? Alhamdulillah To'iyah 2 kali dah ke sana. 2018, kemudian 2022 akhir kemarin, bulan November. Dia masuk Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa. Sama kita dulu. Siapa yang Madinah? Dulunya ngadapnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Begitu Rasulullah Madinah, namanya Masjid Kiblat. Jadi artinya pintu jadi bertolak. Di sana Palestina dari Madinah kurang lebih 1000 km, kemudian ditarik ke sana 1,4. Tidak ada yang kebetulan 1,4. Surah Ibrahim. Ibrahim itu dari mana? Dari Palestina. Kenapa sampai ke Mekah? Apa sebabnya? Gara-gara nikah lagi. Mau ikut Ibrahim atau ikut Muhammad? Ikut semua. Berani enggak? Berani tidak? Jadi kalau mau ikut Muhammad, selama masih ada Khadijah, tidak ada pintu hatiku terbuka untuk Aisyah. Sehidup semati. Istri pertama wafat, barulah nikah lagi. Dapat Aisyah, barulah poligami. Nah, Ibrahim justru yang carikan istri berikutnya Siti Sarah. Siti Sarah suruh nikah sama Siti Hajar. Mau ikut Ibrahim atau ikut Muhammad? Kalau mau ikut Ibrahim, istri yang milihkan. Nanti ibu carikan yang hitam legam. Mau tidak? Bercanda insyaAllah. Jadi Mekah dan Madinah itu adalah kota terbaik. Kalau kita solat di Mekah, itu setara 100.000 kali kita solat di masjidku. Di Madinah, kita solat di Masjid Nabawi, itu setara 1000 kali kita solat di Masjid Khairul Ummah. Sekarang, siapa yang kepingin Mekah Madinah? Angkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang bisa mimpin talbiyah 100.000? Siapa yang mau maju ke depan pegang mic, pimpin talbiyah sekali lagi. Saya kasih 100.000 untuk modal berangkat umroh. Mudah-mudahan dari 100.000 ini bisa jadi 100 miliar. Sehingga kita bisa umrah semua satu masjid. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Mimpin talbiyah di depan. 100.000. Yang muda, yang tua sila. Atau saya contohkan lagi sekali. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tenang dah hati. Adem enggak? Itu baru kita talbiyah di sini. Bagaimana kok kita talbiyah mengelilingi Ka'bah yang betul-betul Masya Allah tabarakallah. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitul Maqdis. Silakan bang, 100.000. Kita talbiyah sekali lagi. Ya, di sini boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Takbir. Allahu Akbar. 100.000 modal untuk haji dan umrah bersama keluarga tercinta semuanya. Semuanya kita dapat giliran semuanya berangkat haji dan umrah. Bawa keluarga semuanya. Kalaupun haji masih lama waiting list, kita umrah satu pesawat. Nanti beliau yang jadi pilotnya. Pakai Masjidku Air. Pakai pesawat sendiri. Sebut yang baik-baik karena ini rumah Allah. Masya Allah tabarakallah. Belum dipoto. Dah apa? Beliau terkesima. Kok saya tidak dapat 100.000? No. Kita doakan uang 100.000 ini bisa menjadi wakaf produktif 100.000 triliun untuk Masjid Khairul Ummah. Allah Maha Kaya. Siap, terlalu mudah bagi Allah. Nanti akan melihat pintu Ka'bah, maka dipasang di sini supaya kita tuh hati kita dekat, selalu bertalbiyah. Insya Allah akan sampai semuanya ke Mekah Madinah. Karena sampai ke sana itu tidak pakai duit. Tidak pakai duit. Hanya pakai tiket. Jadi pakai duit itu adalah doa, usaha, iman, takwa. Duit. Insya Allah kalau pakai duit dapat duit. Doa, usaha, iman, takwa. Nah sekarang mau tak kita, usaha kita, dagang kita, bisnis kita, perniagaan kita, jualan kita, dagangan kita tidak pernah rugi. Untung terus. Siapa yang tahu ayat ini, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, ada 3 amalan yang apabila kita dawamkan, perniagaan kita tijaratan lan tabur. Allah jamin perdagangannya, perniagaannya
usahanya tidak akan pernah rugi. Siapa yang bisa bacakan ayatnya 100,000 lagi? Ada tidak? Ada tidak? Silakan. Quran surah berapa, ayat berapa? 100,000. Al-Quran siapa yang ngacung dulu? Bapak duduk di belakang coba. Bapak di belakang tadi udah ngacung. Quran berapa, surah berapa, Pak? Quran surah berapa? Surah apa? Surah As-Saff. Ayat 9. Coba sebutkan 3 amalan itu apa? Terus? Ada enggak kata-kata tijaratan lan tabur di dalam ayat itu? Enggak ada kan? Berarti 50,000 deh. Masih dapat? Silakan. Masya Allah, takbir. Langsung 150,000. 50,000 dia belah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. 100,000, 50,000. Ustaz, wah tak apa-apa. Ustaz juga manusia. Sendu, suka duit. Bercanda. 150,000. Bang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada 3 amalan yang apabila kita dawamkan, insya Allah perniagaan kita, bisnis kita tidak akan pernah rugi. Apa itu? Ayanda langsung Fatir surah ke-35 ayatnya 29. Ini harus dihafalkan, dipakai tahajud. Insya Allah nanti akan muncul rezeki min haitsu la yahtasib. Karena Siti Hajar itu bolak-balik 7 kali. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. 7 kali bolak-balik cari air tak ketemu. Ketemunya di bawah tumit kakinya Nabi Ismail. Meronta-ronta nangis. Akhirnya numbuk tanah tumitnya tu. Pecah tanahnya, kemudian keluar air di situ. Allah bimbing mulutnya Siti Hajar. Beliau bilang bukan air, bukan bilang gitu. Kalau dia bilang air, itu sumur Zam-Zam itu pasti jadi lautan, jadi sungai karena saking banyaknya air. Tapi Allah bimbing mulutnya Siti Hajar bilang zummi, Zam-Zam, kumpul. Sampai sekarang air Zam-Zam itu diambil orang, berjuta-juta orang mengambil, tidak habis-habis. Setiap kita ke sana bawa oleh-oleh air Zam-Zam 5 liter, 10 liter. Udah berapa lama? Udah berapa milenium? Sumur Zam-Zam itu udah berapa ribu tahun. Tidak habis-habis. Menara kontrolnya kita lihat, turun 10 cm, 2 jam berikutnya penuh lagi. Turun 20 cm, penuh lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul mencuci Zam-Zam, cuci ihram itu di sumurnya dekat rumah Rasulullah. Di Babul Nabi. Melewati lintasan Mas'ah. Dijadikan perpustakaan. Di sampingnya tu ada sumur Zam-Zam. Di samping rumah Rasulullah. Itu yang masih nampak sumur. Tak habis-habis, pakai can 20 liter, ada yang bawa 10 liter, bawa ke hotel, habis ambil lagi, bahkan orang mandi di situ. Saya mandikan anak saya di situ. Rasa tidak tega gitu, air Zam-Zam di sini dibagikan dikit-dikit, di sana kita pakai mandi.
pakai nyuci ihram. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalimat Siti Hajar inilah yang harus ibu-ibu duplikasi supaya ibu-ibu menjadi Siti Hajar modern. Kumpul, jadi sumur. Sekarang ibu coba ikuti kata saya. Kumpul. Coba. Kumpul. Bikin dapur. Nah, di sini sumurnya bagus, airnya bagus kah? Kan gunung kan? Airnya bagus, tidak perlu bikin sumur lagi kita. Sumur udah banyak. Tinggal bikin dapur. Bikin dapur masjidku. Bikin program seperti Siti Hajar. Karena kenapa masjid? Karena Allah bilang masabatan linnas wa amna. Masjid itu tempat berkumpul manusia dan tempatnya aman. Jangan khawatir, bikin aja program. Yang penting kita bisa musyawarah mihrab. Musyawarah mihrab habis subuh, imam balik badan, kemudian yang solat subuh di sini, hari Ahad musyawarah. Mau bikin apa lagi, bikin apa lagi. Di Palestina itu ada namanya mihrab Zakaria. Siti Maryam malu dia ke sana karena dia hamil, tidak ada suaminya. Sekarang banyak orang ikut-ikut mau jadi Siti Maryam. Nauzubillah min zalik. Masuk ke mihrab Zakaria. Zakaria tutup pintunya, langsung Zakaria keluar. Kemudian pas pulang kaget, kok di sini ada makanan. Dari mana nih Maryam? Min indillah, dari Allah. Bayangkan Siti Maryam tidak kemana-mana. Zakaria pun tak ada bawa-bawa makanan, tapi makanan turun. Ada di mihrabnya Zakaria. Maryam bisa menikmatinya. Makanya kita bikin program di sini, Ustadz bangun musyawarah mihrab. Bikin mihrabnya Zakaria di sini. Duduk di sini ngobrol-ngobrol, nanti datang Alphard. Datang Rubicon. Ah, itu Ustadz Lukman dengan saya udah praktek. Udah praktek musyawarah mihrab di sini. Duduk sehati. Artinya positive thinking, positive feeling. Tak boleh berfikirnya negatif. Udahlah tak nak nyumbang, menghalang-halangi orang lain untuk bersedekah. Ada ayatnya tu di Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu bikin di masjid hatiku damai. Apa bu? Di masjidku hatiku damai. Di masjid Khairu Ummah hatiku damai. Apa itu damai? Dapur masyarakat Indonesia. Ibu-ibu bisa ngalahkan Jumatan di sini kalau ibu-ibu bikin program sepekan sekali saja. Ini kan udah biasa kan? Makan-makan, masak-masak, banyak menu, tinggal pilihnya mau lontong, mau sate, mau apa, ada semua di luar. Iya kan? Disiapkan makan. Tapi saya keliling kemarin lebih daripada 114 masjid itu menginstal program di Masjid Hatiku Damai. Kita gerakkan ibu-ibu karena sejatinya yang punya Baitullah itu Siti Hajar. Kita mau tawaf dari Hajar Aswad. Kita tidak bisa mulai dari makam Ibrahim kita putar kiri atau dari Hijr Ismail. Pasti kita cari Hajar Aswad dulu. Jalan dulu kita udah lihat dah Hajar Aswad di sebelah kiri. Ah ini pas saya nyebut situ langsung dapat Ka'bah. Padahal saya tidak tahu situ tadi itu Ka'bah. Nah, saya melihat situ Hajar Aswad. Nah, itu Hajar Aswad tuh. Hajar Aswad sebelah kiri. Kemudian lampu hijau sebelah sana. Mas'ah itu kan ada lampu hijaunya, pilar hijau. Ada lampu hijau untuk kita mulai lari-lari kecil. Lampu hijau di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita Hajar Aswad, baru kita Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung kita berjalan putar kiri dari Hajar Aswad. Kenapa dikasih nama Hajar Aswad? Apa sebab?
Karena dulu pernah ada seorang ibu namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini nempel di Ka'bah. Tuh yang putih tuh, nempel. Tapi Nabi Ibrahim tak ada nempel Ka'bah. Dikasih nama di depan itu namanya Maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim. Nampak tak di situ? Tak ada nampak pula. Tak nampak di situ depan. Nah, itu namanya Maqamu Ibrahim. Dalam Al-Quran disebut Maqamu Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Ada namanya Maqam Ibrahim, ada namanya dulu seorang ayah, seorang bapa, seorang nabi namanya Ibrahim alaihissalam. Dikasih tanda di situ. Makam, bukan kuburan. Tapak kaki. Jadi kalau kita melintas itu kita bisa ngintip. Tepat menginjak membina Baitullah. Diabadikan Allah di situ. Kemudian yang ketiga, ada namanya Hijr Ismail, setengah lingkaran seperti talam dibelah dua. Separuh masuk ke Ka'bah, separuh di luar Ka'bah. Jadi ini merupakan bagian Ka'bah. Kalau kita motong di situ tawaf, tidak sah. Karena harus di luar pagar Hijr Ismail, setengah lingkaran. Kenapa dikasih Hijr Ismail namanya? Karena dulu pernah ada seorang anak yang rela berkorban sampai lehernya pun mau diserahkan untuk taat kepada Allah. Namanya Nabi Ismail alaihissalam. Ada mak, ada bapa, ada anak. Inilah dia keluarga besar Baitullah. Keluarga besar Baitullah. Ada induk, ada bapa, ada anak. Itu tadi itu. Innallazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Baitullah, perusahaan terbaik di muka bumi. Caranya kalau kita mau bisnis berhasil, lakukan 3 amalan. Amalan induk, amalan bapa, amalan anak. Amalan induk itulah Quran. Hajar Aswad itulah Quran. Mak kita itulah Quran. Karena harus mulai dari mama. Karena mama punya rahim. Rahim itu yang bisa mengeluarkan keturunan berikutnya. Bapak-bapak tidak punya rahim. Induknya Quran. Solat tidak ada arti apa-apa kalau tidak ada ibu, jadi bujang lapuk. Tak punya pasangan. Jadi kalau solat, bermakna solat apabila dibacakan Ummul Kitab. Bapak sujud, ruku sampai 1000 rakaat, bapak tak usah baca Fatihah. Itu namanya senam solat. Senam ruku. Tapi manakala kita membacakan Al-Fatihah di dalam solat, bermakna 1 rakaat, bermakna sebagai solat. Jadi pasangan solat adalah Quran. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat yang kita hafal. Jangan kulhu terus. Kuliah, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu pun boleh. Tapi coba kita hafalkan ayat-ayat pilihan seperti doa Rasulullah di surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi doa Rasulullah di Quran surah 17 ayat 80 itulah yang kita baca pada saat melintasi makam Ibrahim. Begitu mulai dari Hajar Aswad, zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir malaikat, Nabi Adam, Ibrahim, Rasulullah. Itulah yang dibaca pada saat tawaf. Cuma 3 kali ganti doa waktu kita tawaf 7 kali putaran.
Pertama tadi zikirnya. Zikir malaikat tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam tambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ibrahim tambah hil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Rasulullah tak nambah-nambah. Itulah yang dipakainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sampai di makam Ibrahim barulah Rasulullah itu pakai 17 ayat 80. Wa qurabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sampai ke rukun yamani, barulah kita bismillahi Allahu akbar tapi tidak kecup. Kalau di sana kecup tadi. Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar, kita mencium dari jauh. Seperti kita cium mak kita. Lebih mana banyak kita cium mak kita atau bapak kita? Ayo. Pasti banyak cium mama. Seperti kita baca Quran, pasti dicium. Gitu. Itu memang Al-Quran tu Hajar Aswad. Dia induknya. Firman Allah. Rasulullah jak nyampaikan Quran 23 tahun, terjadi peradaban, terbangun Madinah. Padahal Madinah tu Yasrib dulunya. Desa yang tak terkenal. Sekalinya Rasulullah nyampaikan Quran hanya 10 tahun, terjadi yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Di mana 13 tahunnya? Di Mekah. Ayat-ayat Makkiyah. Ini ayat Madinah. Di sini pertama Iqra, di sini Madinah. Siapa yang tahu ayat terakhir turun di Madinah? Terakhir siapa? Silakan Pak, 100.000. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau al-yauma takbir. 100.000 lagi. Ini saya yang hantar. 100.000. Masih Ayanda. Masih ada ni, kita bisa. Masya Allah. Nah. Sampai di Madinah nanti Pak. Jadi ayat pertama turun di Gua Hira itu nama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah bilang, ma ana biqari. Aku ni tak bisa baca. Apa nak aku baca? Iqra, kata malaikat Jibril. Ma ana biqari. Aku tak bisa baca. Apa nak aku baca? Iqra. Ma ana biqari. Akhirnya dirangkul, dipeluk dengan erat gitu. Iqra. Rupanya suruh ngulang je. Iqra. Coba dari tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Jadi di Mekah Iqra, di Madinah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi ayat terakhir itu nyebut Madinah. Jadi kalau kita tak ada banyak hafal tapi tahu 2 kata ini je, sudah cukup sukses kita membangun peradaban. Iqra Madinah. Bacalah Madinah. Bayangkan, bacalah Madinah. Lihatlah programnya Rasulullah. Maksudnya gitu, Iqra Madinah, pelajari apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Nah, yang dilakukan Rasulullah adalah menyampaikan Quran. Menyampaikan Quran, terbangun peradaban. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Akhirnya bisa balik lagi kampung. Menjadi Fathu Mekah. Mekah tunduk tanpa pertumbuhan darah.
orang berbondong-bondong masuk Islam dengan akhlakul karimah, bukan dengan perang. Rasulullah tak pernah nyerang, tapi diserang kita harus mempertahankan diri. Gitu dia. Islam tidak pernah menjajah. Islam itu dakwah. Buktinya saja, jam berapa sekarang? Masih ada waktu tak nih? Hah? Masih 15 menit. Mana cukup 15 menit nih? Hendak canda. Bayangkan Rasulullahnya udah tidak ada, tapi bisa closing orang masuk Islam. Rasulullahnya udah wafat. Mungkin Pak ibu-ibu udah tahu semua cerita ini. Ada ibu-ibu Yahudi bawel, ngomel ya kerjanya. Di pasar dia tuh teriak-teriak, jangan, hati-hati ya, jangan dekat Muhammad. Muhammad tuh penipu, Muhammad tuh tukang bohong, Muhammad tuh penyihir. Jangan dekat-dekat Muhammad, bahaya, jangan dekat. Ibu ini buta pula, dah tua dah. Bahasa Melayu ni ya, dah tua dah. Udah ompong. Tapi Rasulullah tahu seperti itu, bukan dia malah marah. Dia datangin, ibu ini udah capek dah, duduk udah di sudut pasar, udah kata orang Pontianak udah poso dah, udah ngos-ngosan gitu. Capek dah dia ngomel-ngomel kan. Datang Rasulullah diam-diam bawakan roti, disuapin. Nah, ibu makan dulu. Ibu ini dah capek dah ceramah. Dah capek dah tausiah di pasar. Nah, ini saya bawakan makanan. Disuapkan, ternyata tak bisa ngunyah. Rasulullah kunyahkan dulu. Dia kan tak lihat. Dia kan buta. Dikunyahkan, disuapkan. Kau ni bagus, baik, gitu kan. Kau ni anak muda ya. Hati-hati ya, dek. Hati-hati kau dengan Muhammad ya. Muhammad tu penipu. Kau ni baik, bagus katanya kan. Sambil ngunyah, sambil nyuap. Tapi dia maki-maki dia Rasulullah. Dia ingatkan Rasulullah. Dia tak tahu siapa yang ngasih makan. Akhirnya sampailah Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar tanya sama Aisyah. Aisyah, ya ayahanda, ada ndak amalan Rasulullah yang saya bisa lanjutkan? Oh ada ayahanda. Itu di sudut pasar tu ada nenek-nenek bawil tu yang suka ngomel-ngomel Rasulullah, maki-maki Rasulullah, tapi Rasulullah kasihkan makan tiap hari. Udahlah, cari makanan, cari roti, datang Abu Bakar, bawakan makanan itu langsung disuapkan. Siapa lagi anda ini? Ini bukan biasa nih. Siapa kamu gitu? Mana yang biasa ngasih saya makan? Itulah yang ngasih makan ente ni. Itulah Rasulullah. Rasulullah udah wafat, jadi saya mau gantikan ngasih makan ini. Nangis ibu sejadi-jadinya. Ya Allah, orang yang udah begitu baik, saya maki-maki tapi tetap memberikan saya, makankan saya dengan kasih sayang. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya masuk Islam ibu Yahudi ini. Ibu Yahudi bawel ini. Nah, bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain? Bagaimana terhadap saudara kita di sesama jamaah ini harus sehati. Jadi para nabi itu bilang, wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala Rabbul Alamin. Aku ni menyampaikan tausiah, menyampaikan seruan, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu ilahi. Aku tak minta upah. Aku tak minta gaji. Aku tak minta imbalan. Cukuplah imbalanku tu dari Allah Rabbul Alamin. Tapi di dalam surah Asy-Syura, surah ke-42, ayatnya 23, Rasulullah itu minta imbalan dari kita. Illa mawaddata fil qurba. Aku nyampaikan risalah kata Rasulullah, aku tak minta imbalan. Aku nyampaikan seruan, aku tak minta gaji. Cukuplah kata Rasulullah, balas aku ni dengan mawaddata fil qurba. Apa itu mawaddata fil qurba? Kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi kalau kita hadir di masjidku, kita duduk sama, duduk sehati di sini, kita sama-sama
bermuajahah, bersilaturahim, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, ya kan? Kita duduk rapi di sini, kita berkasih sayang, kita harmonis, kita damai, kita bahagia. Itu artinya kita memberikan kebahagiaan, memberikan imbalan terbaik kepada Rasulullah. Artinya kita duduk damai di sini, Rasulullah senyum di Madinah. Mawaddata fil qurba. Jadi di sini jangan pecah hati. Tak boleh. Harus saling mendoakan. Bersaudara sampai surga, istiqomah sampai jannah. Jauh di mata, dekat dalam doa. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan dulu wafat sebelum berwakaf. Wakafnya produktif, masjidnya multifungsi, anak yatim dikasihi, penghafal Quran disayangi, fisabilillah dibahagiakan, mu'alaf disejahterakan, Ibnu Sabil difasilitasi. Itulah masjid, itulah perusahaan terbaik di muka bumi. Nah, kalau mau sukses masjid ini, bikin 4 pilar. Pilar Hajar Aswad, pilar Maqamu Ibrahim, pilar Hijr Ismail, pilar Rukun Yamani. Itulah yang kita istilahkan Baitul Quran, Baitullah, Baitul Mal, Baitul Muamalah. 2 hablum minan nas, 2 hablum minallah. Hablum minallah tu alif lurus begini, Al-Quran di atas, Baitullah pondasi. Kemudian hablum minan nasnya horizontal, di sini Baitul Mal, di sini Baitul Muamalah. Di sini wayurbi sadaqah, menyuburkan sedekah, Baitul Mal. Baitul Muamalahnya wahalallahul bai'a wa harramar riba. Boleh kita bisnis, boleh kita berdagang, boleh kita jualan, tapi jangan riba. Bagaimana caranya supaya kita tidak kena riba? Sederhana sekali. Jangan berhutang. Ulangi, jangan berhutang supaya tidak kena riba. Karena riba dosanya besar sekali. 1 dirham riba sama dengan kita, saya tidak berani nyebut. Saking besarnya dosa itu. 50.000. Bapak nyebut tuh. 1 dirham riba itu setara 70.000 rupiah ya. Sekarang kita bayar bunga dari akad riba berapa ratus ribu setiap bulan. Hitung ya. Nah, berani tak dengar nih? Bahaya riba. Dosa terkecil dari riba sama dengan ayahanda nanti nyebutkan. Silakan ayahanda. 50.000. Istighfar dulu kita 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Silakan ayahanda. Dosa terkecil dari riba adalah sama dengan dosa terkecil dari riba adalah seperti menzinai ibunya sendiri, ibu kandung sebanyak 36 kali. sebanyak 36. Ya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya tak berani nyebut nih mas. Kita istighfar dulu tadi. 3 kali kita istighfar. 50 triliun. 1 dirham riba 70.000 rupiah. Itu kata Rasulullah sama dengan kita berhubungan badan dengan emak kandung kita sendiri 36 kali.
bayangkan supaya kita tidak kena riba, dibikin seperti itu. Dosa terkecilnya. Maka karena itulah Rasul bilang jangan berhutang. Karena kalau kau berhutang, kata Rasulullah, kau nanti gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Malam hari gelisah tidak bisa tidur karena besok jatuh tempo. Terhina di siang hari karena dikejar-kejar debt collector. Jangan berhutang. Rasulullah tak mau nyalatkan jenazahnya kalau dia ni belum dilunasi hutangnya. Jadi jangan terlalu banyak keinginan. Kalau tidak mampu jangan beli. Tahan. Sabar-sabar. Riba tingkat tinggi adalah beli rumah. Sampai kita bayar bunga itu sampai 15 tahun sampai 20 tahun. Hitunglah bayar bunganya seperti apa. Makanya gerakan wakaf inilah yang bisa menyelamatkan generasi kita ke depan. Jangan dulu wafat sebelum berwakaf. Artinya harta yang kita wakafkan itu apa hilang? Tidak hilang. Justru dia abadi sampai hari kiamat. Anak kita tak bisa jual. Dipakai sampai hari kiamat. Sama dengan orang yang berwakaf. Tanah masjidku ini betapa bahagianya beliau. Jangan dulu wafat sebelum berwakaf. Kita tidak mampu wakaf tanah sebesar ini, udah kita wakaf lewat semen, lewat besi, lewat lampu, lewat mikrofon, lewat sejadah. Ayo kita ramai-ramai. Karena itulah menjadi bagian kita bisa nyetrum sampai ke Allah. Karena kalau kita bertemu Allah pada saat wafat. Jadi kita masih hidup di dunia, kalau kita mau ketemu Allah, berwakaf, berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wakafnya produktif, masjidnya multifungsi, terus berkontribusi. Ya? Oh, untuk hadiah. Jangan wafat sebelum berwakaf. Udah langsung jadi kata-kata Tok Ya. Jangan wafat sebelum berwakaf. Jadi berhenti. Jadi orang yang pertama wakaf di dunia adalah nasuha. Siapa bu? Nasuha. Jadi ada namanya taubatan nasuha. Jadi kalau kita mau taubatan nasuha, kita harus berwakaf. Itu baru sebaik-baik taubat. Sayang waktunya tidak panjang. Kalau waktu panjang saya ceritakan cerita nasuha. Karena nasuha inilah yang berwakaf menjadi Masjidil Aqsa. Sehingga Rasulullah itu tak ada mi'raj dari Mekah. Kenapa langsung diisrakan ke Madinah dulu baru naik ke Aras. Nerima perintah solat. Kenapa tidak dari Mekah ajak naik langsung? Karena Mekah itu yang wakaf tu Allah langsung menyiapkan tempatnya, titiknya di situ. Tapi manusia pertama yang berwakaf adalah orang Yahudi. Raja Yahudi namanya Nasuha. Tapi kan saya sampai jam 6, jam 7. Tak bisa lewat. Nanti kita datang lagi cerita tentang sampai jumpa di Baitul Maqdis. Kita bisa masuk di Kubah Kuning. Yang itu batunya ngelembung. Terangkat mau ikut Rasulullah Mi'raj. Bentangannya kurang lebih 12 meter. Diameter 12 meter. Batu itu menggelembung sehingga membuat rongga. Bikinkan tangganya kita bisa sholat. Lebih besar dari ini. Lebih besar dari masjidku. Kita bisa sholat di dalam. Nah, nanti Januari berangkat lagi. Siapa yang sampai jumpa di Baitul Maqdis? Siapa yang mau berangkat ke Baitul Maqdis silakan daftar ke masjidku. Nanti Ustadz Bangun yang mimpin. Berangkat sama-sama. Jadi satu kita nanti kumpul di Kuala Lumpur tanggal 10 Januari. Berangkat. Karena kalau 15 orang di sini satu free. Nanti tinggal diganti giliran. Siapa dulu yang belum pernah?
Siapa yang paling rajin di sini? Siapa yang Bilal di sini? Siapa yang marbut masjid di sini? Kalaupun Palestina 35 juta. Tapi kalau umrah 27 juta udah bisa. Kenapa harus jamaah kita biarkan daftar ke travel lain masing-masing? Kenapa masjid nak bikin travel? Perwakilan travel ini ala El Qasas misalkan, atau Armina misalkan, yang bisa saya linkkan, misalkan punya Mas Rama, punya jamaah kita sendiri, ya, santrinya Ustaz Luqman banyak travel, kerjasama. Itulah cara-cara Allah. Siapa yang khatib di sini, imam di sini yang belum pernah sampai ke Baitullah, kita bisa berangkat. Dan saya udah praktek di Munzalan, saya pernah bawa anak-anak muda 20 orang. Saya dapat jamaah 360 orang. Dapat free 20 orang. Tinggal saya tunjuk ya. Berangkat, yang lain doakan. Bahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita antrian untuk dapatkan kebahagiaan yang sama. Jam berapa? Habis? Hah? Pas. Nah, jadi konsepnya tadi, jangan lupa pesan saya 3529. Itu dihafalkan, kemudian bawa di solat tahajud, dibawa ke duha. Kemudian doa Rasulullah tadi yang melintasi makam Ibrahim, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ada lagi minta tempat yang terbaik. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tak sempat bagi-bagi ni. Ini berarti untuk saya ni bawa Pontianak. Ya. Nanti jadi hadiah misalnya. Jadi contoh. Kemudian doa Nabi Isa. Doa Nabi Isa tu minta hidangan dari langit. Minta makanan dari langit. Apa yang dimaksud Nabi Isa hidangan dari langit? Itulah dia Quran. Karena nanti ada orang setelah aku ni yang akan bisa menyelesaikan semua ini. Jadi kalau kita mau baca Injil, ada dalam Al-Quran. Mau lihat Zabur, ada dalam Al-Quran. Mau lihat Taurat, ada dalam Al-Quran. Bikin programnya di sini, bikin masjid, kampus masjid. Jadi kuliahnya kayak gini. Saya dosennya ibu-ibu mahasiswi. Bapak-bapak mahasiswa. Kasihkan kartu mahasiswa. Kampusnya kampus masjidku. Kampus masjidku. Kurikulumnya ada kuliah subuh. Jangan hanya Ramadan ya. Bikin kuliah subuh, bikin kuliah pagi, bikin kuliah duha, bikin kuliah zuhur, bikin kuliah asar, bikin kuliah maghrib isya, bikin kuliah tahajud. Berapa SKS tu? Siapa rektor di sini? Langsung kita angkat beliau jadi rektornya. Rektor masjid, rektor kampus masjidku, Masjid Hairul Ummah, Profesor Dr. Bangun Mardio. Takbir. Siapa dosennya? Dosennya yang kita angkat jadi imam. Banyak orang-orang hebat di sini. Banyak ustaz-ustaz di sini suruh jadi imam, kasih kuliah. Imam kuliah, imam kuliah. Susun kurikulumnya jadi kampus. Tak perlu kita repot-repot nak kuliah ke mana-mana. Cerdas dengan Al-Quran. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan datang lagi. Makasih banyak Buya yang sudah membersamai. Merasakan sensasinya dingin tidur di sini. Tak perlu pakai AC katanya. Nah, saya tadi malam bertamu lagi sampai 12:30 dengan Bang siapa? Yang dampingi saya? Bang? Bukan yang nyetir nih. Bang Sofwan. Kita doakan Bang Sofwan dapat rezeki min haitsula yatasib, bisa menyelesaikan masalah semuanya. Saya suruh bisnis tanah kapling tadi. Bisnis tanah kapling. Di sini masjidku ni bisa punya property and land. Wah. Masa orang beli kapling beli sama orang lain? Kenapa masjid tak bikin produk ini? Bikin Baitul Muamalah. Alhamdulillah, qadarullah atas izin Allah, To'ya bisa bikin masjid kapal. Sekarang beranak. Jadi 23 masjid kapal se-Indonesia. Itu dari wasilah jual tanah kapling yang saya tidak pakai modal. Bisa bikin masjid 2 langsung.
dari keuntungan jual tanah kapling. Caranya ada, nanti undang lagi saya ke sini. Dah bercanda. Ini sering telpon nih. Sering telpon, sering WA. Jadi dekat sekali alhamdulillah. Ternyata orangnya ganteng. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon doa, mudah-mudahan anak saya juga ada di Bogor, ada di Mesir lagi menghafal Quran. Doakan mudah-mudahan sukses selamat dunia akhirat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, keluarga tenang, bahagia, sejahtera, anak-anak soleh-soleha jadi penghafal Quran, jadi pengamal Quran, jadi pendakwah Quran, sukses selamat dunia akhirat dalam lindungan nikmat maghfirah serta ridho Allah Rabbul Alamin. Demikian juga semua penggerak ini barisannya Ustadz Bangun Mardiono. Mardiono betul. Bangun Mardiono bersama ayah bunda semuanya di sini. Tetap kita mawaddah fil qurba, bersaudara sampai surga, istiqomah sampai jannah, jauh di mata, dekat dalam doa. Kita saling berdoa mudah-mudahan masjid kita betul-betul menjadi masjid multifungsi, terus berkontribusi, memberikan kontribusi positif bagi umat, kemaslahatan umat. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. InsyaAllah. Mantap. Masjid dari rumah. Oh, oh itulah. Oh, kata-kata Tokya nih. Jangan wafat sebelum berwakaf. Usia boleh terputus pahala wakaf. Iya. Ya, usia boleh terputus pahala jariyah mengalir terus.